Saya Nurul Ajada dengan NIM 90300122066. Di sini saya akan memaparkan RPJPD Kota Palopo tahun 2005 sampai 2025. RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program wali kota. RPJPD itu sendiri disusun dengan memperhatikan RPJP nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pembahasan RPJPD Kota Palopo, ini saya dan teman saya akan membahas yakni dasar hukum, visi dan misi Kota Palopo, arah kebijakan, dan kaidah pelaksanaan RPJPD Kota Palopo. Pembahasan pertama, dasar hukum. Dasar hukum kegiatan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Palopo tahun anggaran 2012 adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perindustrian atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318. Selanjutnya saya akan memaparkan visi dan misi daerah Kota Palopo. Yang pertama, visi daerah Kota Palopo. Perumusan visi pembangunan jangka panjang Kota Palopo berangkat dari kesadaran akan modal dasar yang dimiliki sebagai kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang dari lingkungan eksternal organisasi sebagai sebuah daerah otonom, serta sadar akan kelemahan organisasi dan tantangan yang dihadapi ke depan, melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah periode yang lalu dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kesadaran itu dituangkan ke dalam gagasan ideal yang hendak diwujudkan pada momentum pembangunan jangka panjang Kota Palopo tahun 2005 sampai 2025 yang dirumuskan ke dalam visi daerah, yakni menjadi kota modern terkemuka di Indonesia yang berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal serta bernafaskan religi dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian substansi visi daerah tadi dapat dijabarkan. Yang pertama, menjadi kota modern terkemuka, kemudian yang kedua kota modern, ketiga terkemuka di Indonesia, yang mengandung arti bahwa menjadi sebuah kota yang tingkat pertumbuhannya relatif tinggi dan stabil sehingga dapat melampaui pertumbuhan daerah lainnya di Indonesia. Kemudian yang keempat, berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mengandung arti memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya tersedia termasuk sumber daya dari daerahnya dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar sosial budaya masyarakat sebagai modal dasar pembangunan. Kemudian yang kelima,
bernafaskan religi dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mengandung arti melakukan modernisasi pembangunan dan pemerintahan di kota Palopo dengan melandaskan atas keyakinan dan teguh bahwa segala sesuatu yang dilakukan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan mendapat pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misi dari pembangunan jangka panjang daerah untuk merealisasi visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2005 sampai 2025, maka dirumuskan misi sebagai pernyataan tindak strategis yang akan dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Ketiga, mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Nah, tujuan umum yang hendak dicapai dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo yang saya paparkan tadi itu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil secara arif dan bijaksana, serta berkembangnya suasana kehidupan masyarakat yang religius, demokratis dan harmonis sebagai ciri sosial dan budaya lokal masyarakat Kota Palopo. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya yang akan memaparkan materi selanjutnya. Saya Nur Afifah Syukur dengan NIM 90300122001 akan melanjutkan pemaparan materi RPJPD Kota Palopo. Sebelumnya, teman saya telah memaparkan materi RPJPD mengenai dasar hukum serta visi misi dari Kota Palopo. Kemudian di sini saya akan memaparkan materi arah kebijakan dan juga kaidah pelaksanaan RPJPD Kota Palopo. Yang pertama itu arah kebijakan. Kebijakan umum pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2005 sampai tahun 2025 diarahkan pada kebijakan pokok sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik dan benar. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara profesional, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan prinsip penataan ruang wilayah secara tepat dan konsisten sesuai ketentuan tata ruang wilayah. Yang keempat, kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan hasil pembangunan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan gender, dan juga pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kelima itu kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang taat asas, patuh hukum, dan perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Yang keenam itu kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang wajar tanpa pengecualian. Yang ketujuh itu kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjunjung tinggi kemandirian melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kearifan lokal. Yang kedelapan itu kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara demokratis dan mendukung terwujudnya aliansi strategis melalui kerjasama antar daerah. Berdasarkan arah kebijakan program pembangunan pada masing-masing agenda pokok, maka rencana pembangunan
program kerja prioritas yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja unit-unit satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kota Palopo sebagaimana telah terurai di bawah ini, sedangkan tolak ukur, target kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program dan kegiatan secara lengkap terlampir dalam matrik rencana kerja. Yang pertama itu program kerja pelayanan SKPD. Secara umum, penyelenggaraan program kerja pelayanan SKPD sasarannya adalah meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua itu program kerja urusan pemerintahan daerah. Secara umum, sasaran penyelenggaraan program kerja urusan pemerintahan daerah adalah untuk mendukung tercapainya tujuan strategik dan juga misi pembangunan yang telah direncanakan selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Yang kedua itu mengenai pembahasan kaidah pelaksanaan RPJPD Kota Palopo. Yang pertama, pemerintah Kota Palopo berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Palopo untuk tahun 2013 hingga tahun 2018 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran program-program strategis dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo pada tahun 2005 hingga tahun 2025. Kemudian yang kedua, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Badan usaha milik daerah serta masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo pada tahun 2005 hingga 2025 dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga itu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah berkewajiban menjamin konsisten antara rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2005 hingga 2025 dan program kerja pada setiap satuan kerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah di Kota Palopo. Kemudian yang keempat, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2005 hingga tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyelarasan terhadap penjabaran rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Palopo tahun 2013 sampai tahun 2018 dan juga Renstra pada setiap satuan kerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah di Kota Palopo. Yang kelima itu rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2005 hingga tahun 2025 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan juga penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan 5 tahunan. Kemudian yang keenam, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2005 hingga 2025 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan dengan tetap mengacu pada program strategis yang ada apabila terjadi keadaan yang memaksa atau di luar kendali dan hal-hal yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui keputusan wali kota dan atau dengan peraturan wali kota dengan persetujuan DPRD atau pimpinan DPRD Kota Palopo. Kemudian yang ketujuh itu sumber dana untuk melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2005 hingga tahun 2025 berasal dari pendapatan daerah dan juga sumber-sumber lain yang sah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 90300 122 007. Ingin menjelaskan ya
proses dari RPJMD Kota Palopo tahun 2018 sampai tahun 2023. Baik teman-teman, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan diamanatkan juga bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Nah, salah satunya adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tingkat daerah atau RPJMD yang akan berlaku selama 5 tahun teman-teman. Nah, dokumen RPJMD menurut ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi misi dari program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan juga lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Nah teman-teman, di Kota Palopo serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Kemudian penyusunan RPJMD Kota Palopo dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Haji Muhammad Yuda Amir MH dan juga Insinyur Rahmat Masri Pandaso MSI bertanggal 26 September tahun 2018, maka sesuai dengan pasal 41 Permendagri tahun 2017 penyusunan RPJMD Kota Palopo 18 tahun 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Persiapan penyusunan RPJMD. Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A meliputi A. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. B. Orientasi mengenai RPJMD. C. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD. Dan D. Penyiapan dan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Kemudian yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal dimulai sejak wali kota dan wakil wali kota terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi misi dan program wali kota dan wakil wali kota terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi wali kota dan wakil wali kota, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah, dan KLHS. Kemudian yang ketiga, penyusunan rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten kota berdasarkan rancangan renstra atau perangkat daerah kabupaten kota yang telah diverifikasi oleh Bapeda. Kemudian yang keempat, pelaksanaan musrembang RPJMD. Musrembang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klasifikasi, dan kesepakatan terhadap pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Nah, kemudian yang kelima, perumusan rancangan akhir RPJMD. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrembang RPJMD. 6. Penetapan RPJMD. Penetapan Perda tentang RPJMD yaitu mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kota Palopo tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
Wali Kota Palopo menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Palopo tahun 2018 sampai tahun 2023 yang telah dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menjadi peraturan daerah Kota Palopo tentang RPJMD Kota Palopo tahun 2018 sampai tahun 2023. Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan kondisi gambaran umum Kota Palopo, karena dari gambaran umum kondisi daerah akan diketahui permasalahan dan isu aktual termasuk kekuatan, ancaman, potensi dan peluang Kota Palopo. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenai berbagai potensi besar yang dimiliki Kota Palopo untuk dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo di masa yang akan datang. Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Palopo ini didasari oleh visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Kemudian, secara khusus, tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut. 1. Menjabarkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota periode tahun pemerintahan 2018 sampai tahun 2023 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah. 2. Menjadi pedoman dan acuan bagi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dalam menyusun rencana strategis atau Renstra. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 4. Menciptakan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 5. Menjadi pedoman operasional visi dan misi wali kota terpilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diharapkan. Yang keenam, memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang dengan tujuan perencanaan penganggaran 5 tahunan dan tahunan pembangunan daerah. 7. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah. 8. Sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Itulah tadi penjabaran dan penjelasan secara singkat dari saya mengenai rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kota Palopo periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dan itu saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan kelanjutan dari penjelasan rancangan pembangunan jangka menengah daerah dari kelompok kami. Dengan hormat saya persilakan. Saya Rizwanda Sopian dengan NIM 9030122036 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai RPJMD Palopo. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Yang pertama, visi Kota Palopo tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut. Terwujudnya Palopo sebagai kota maju, inovatif, dan berkelanjutan pada tahun 2023. Misi, sesuai dengan visi tersebut di atas dan sebagai upaya dalam mewujudkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Palopo tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, misi melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan tujuan. Nah, adapun tujuan terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat. Dan adapun sasaran itu meningkatkan derajat pendidikan masyarakat S1, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat S2, meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang dimana S3. Dan adapun strategi meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara profesional dengan meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar dan berkelanjutan pendidikan strata 1, dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalisasi sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien, yaitu strata 2. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat yaitu strata 3. Dan adapun yang selanjutnya itu meningkatkan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan kesejahteraan sosial yaitu strata 3. Misi 2
mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau. Adapun tujuan terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas atau T2. Yang kedua, adapun sasaran meningkatkan kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan atau S4. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategis daerah atau S5. Meningkatkan kualitas pengolahan lingkungan hidup atau S6. Dan adapun strategi meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan pemukiman secara beriringan dengan upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif atau strata 4. Mengembangkan infrastruktur strategi perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada atau strata 5. Meningkatkan kerjasama pengelolaan lingkungan dan memantapkan perencanaan penyelenggaraan pengendalian dan memanfaatkan ruangan atau strata 6. Nah, adapun yang selanjutnya itu misi ketiga. Misi ketiga itu memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dan pembangunan. Nah, tujuannya itu terwujudnya birokrasi profesional, kompetitif dan melayani. Dan sasaran meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah atau S7, meningkatkan kualitas publik yaitu S8. Adapun strategi meningkatkan cakupan dan kualitas layanan dengan prinsip government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan dengan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada atau strata 7. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan publik, penguatan sistem atau regulasi dan penegakan standarisasi pelayanan yang beriringi dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, inovasi teknologi sistem layanan dan aksesibilitas publik atas layanan dengan menerapkan prinsip atau bisa disebut smart city yaitu strata 8. Dan selanjutnya adalah misi 4 atau bisa dibilang misi 4 yang mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis. Dan adapun tujuannya itu adalah terwujudnya produktivitas perekonomian daerah atau T4. Dan adapun sasaran meningkatkan perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja atau S9. Meningkatkan produksi dan produktivitas yaitu S10. Dan adapun strategi untuk mengembangkan sistem layanan dan kerjasama daerah dalam ketenaga kerjaan dan penyediaan layanan kerja serta meningkatkan SDM angkatan kerja yang disertai dengan mengembangkan promosi sarana, prasarana dan kualitas daya dukung investasi yaitu bisa dibilang strata 9. Nah, sarana prasarana dan kualitas daya dukung investasi yaitu strata 9. Meningkatkan produksi dan produktivitas yaitu S10. Mengembangkan produksi dan produktivitas daerah, menguatkan pemberdayaan dan kelembagaan usaha produktif masyarakat disertai peningkatan skala usaha dan aksesibilitas kelembagaan usaha masyarakat serta mengembangkan industri unggulan dan industri potensi lainnya yaitu bisa disebut strata 10. Selanjutnya itu misi 5, mewujudkan iklim yang toleran terhadap mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya hulu
Dan adapun itu tujuannya terwujudnya sektor pariwisata ekonomi kreatif yang berdaya saing, yaitu TED 5. Dan adapun sasaran meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah, yaitu S11. Dan selanjutnya strategi meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM, kelembagaan, pengusahaan, teknologi dan iklim usaha yang kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran ekonomi kreatif daerah atau Strata 11. Dan selanjutnya fokus dan tema pembangunan Kota Palopo. Fokus dan tema pembangunan Kota Palopo 2019-2023 untuk mencapai visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Visi Palopo maju inovatif berkelanjutan. Misi 2019 meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dan 2020 meningkatkan produktivitas dan perekonomian daerah. 2021 pemerataan pembangunan dan pengembangan kapasitas layanan. Dan 2022 meningkatkan daya saing kemandirian daerah. Dan terakhir 2023 pemantapan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah, kualitas layanan. Nah, itulah tadi teman-teman pemaparan dari saya terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Palopo pada periode 2018 sampai dengan 2023. Saya M. Rifki Rawan dengan NIM 90300121101 akan memaparkan materi tentang RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan RKPD ini merupakan hasil kinerja tim melalui proses yang sistematis, pembentukan tim, pengumpulan data, identifikasi permasalahan, telaah dokumen, diskusi dan perumusan secara keseluruhan. RKPD berisi tujuan, sasaran, dan target kinerja pembangunan yang akan dicapai pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Palopo. Hal ini RKPD juga memuat program, kegiatan, dan subkegiatan serta figur indikatif pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang menjabarkan RPJMD Kota Palopo tahun keempat, yang juga menginternalisasi RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dan program prioritas nasional dalam RKP tahun 2022. Penyusunan RKPD dilakukan melalui serangkaian tahapan dan tata cara. Yang pertama, persiapan penyusunan RKPD. 2. Penyusunan rancangan awal RKPD. 3. Penyusunan rancangan RKPD. 4. Pelaksanaan musrembang RKPD. 5. Perumusan rancangan akhir RKPD. Dan terakhir, penetapan RKPD. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai tahapan penyusunan RKPD. Yang pertama, persiapan penyusunan RKPD. Tahap ini merupakan langkah awal dalam penyusunan RKPD yang meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD. Tim ini terdiri dari unsur Bapeda, SKPD, dan pemangku kepentingan lainnya. Tugas tim penyusunan RKPD ini adalah untuk menyusun rancangan RKPD dan mengkoordinasikan proses penyusunan. Orientasi mengenai RKPD diadakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada penyusunan RKPD dan pemangku kepentingan lainnya tentang proses penyusunan RKPD, pedoman penyusunan RKPD, dan peran serta dalam penyusunan RKPD. Penyusunan agenda kerja tim ini agenda yang berisi terhadap jadwal dan
penanggung jawab penyusunan RKPD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Bapeda menyiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun RKPD seperti data hasil musrembang daerah atau desa kelurahan, dapat pokok RPJMD, data pokok RPJN dan data lainnya yang relevan. Kemudian penyusunan rancangan awal RKPD. Pada tahap ini tim penyusunan RKPD menyusun rancangan awal RKPD yang memuat: pertama, visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah; 2, prioritas pembangunan daerah; 3, prioritas dan kegiatan pembangunan daerah; 3, indikator kinerja pembangunan daerah; 4, anggaran indikatif pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD disusun dengan pedoman pada RPJMD, RKP nasional, dan data informasi yang telah disiapkan pada tahap persiapan. Kemudian penyusunan rancangan RKPD. Rancangan awal RKPD kemudian disampaikan kepada SKPD dan pemangku kegiatan lainnya untuk mendapatkan masukan dan saran. Masukan dan saran tersebut kemudian dibahas dan dinormalisasi oleh penyusunan RKPD untuk penyusunan rancangan RKPD. Rancangan RKPD, visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah; 2, prioritas pembangunan daerah; 3, program dan kegiatan pembangunan daerah; 3, indikator kinerja pembangunan daerah; 5, anggaran indikatif pembangunan daerah; 6, uraian tentang sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan RPJMD, RKP nasional, dan pembangunan dan kegiatan daerah lainnya. Uraian tentang sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah. D, pelaksanaan musrembang. Musrembang RKPD merupakan forum musyawarah untuk membahas rancangan RKPD dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota. Musrembang RKPD bertujuan untuk: pertama, mendapatkan masukan dan saran dari pemangku kepentingan terhadap rancangan RKPD. Kedua, pembangunan kesepakatan dan komitmen pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan RKPD. 3, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD. Selanjutnya, perumusan rancangan akhir RKPD. Tim penyusunan RKPD merumuskan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrembang RKPD dan masukan dan saran dan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya. Rancangan akhir RKPD memuat: pertama, visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; program dan kegiatan pembangunan daerah; indikator kinerja pembangunan daerah; anggaran indikatif pembangunan daerah; uraian tentang sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan RPJMD, RKP nasional, dan pembangunan daerah lainnya. Uraian tentang sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah. Selanjutnya, penetapan RKPD. Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kota untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, rancangan akhir RKPD ditetapkan sebagai RKPD dengan peraturan daerah atau Perda. Dari keseluruhan tahapan penyusunan RKPD,
tersebut, dokumen ini merupakan rancangan akhir RKPD Kota Kabupaten Palopo tahun 2022. Rancangan kerja pembangunan daerah mencakup pada RKP rencana kerja pemerintah tahun 2022, RKPD pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD juga selanjutnya diselenggarakan dengan renjang perangkat daerah tahun 2022. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan ke pemateri selanjutnya untuk membahas lebih lanjut mengenai RKPD Kota Palopo. Perkenalkan, nama saya Rian Sebastian, NIM 90-300-12-20-72. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari maksud dan tujuan RKPD di Kota Palopo tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2018 sampai 2023 menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir renjah perangkat daerah. Yang ketiga, menjadi pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kota. Dan yang keempat, menjadi pedoman penyusunan rencana kebijakan umum APBD atau KUA serta rencana prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Kota Palopo tahun 2022 ini adalah yang pertama, mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Yang kedua, menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022. Yang ketiga, menciptakan iklim pemerintahan yang partisipasi, responsif dan konduktif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Yang kelima, sebagai instruksi dalam melakukan evaluasi kerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keenam, mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Palopo. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Palopo tahun 2018 sampai 2023, sehingga penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah RKP dan program strategi nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas rencana pembangunan tahun Provinsi Sulawesi Selatan oleh sesuai dengan RPJMD Kota Palopo tersebut. Berikut adalah visi yang akan diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Palopo. Yang pertama itu misi sesuai pada nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan RPJM Kota Palopo tahun 2018 sampai 2023. Visi Kota Palopo adalah terwujudnya Palopo sebagai kota maju, inovasi dan berkelanjutan pada tahun 2023. Pada misi Kota Palopo tahun 2018-2023 terdapat 3 kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
maju Palopo yang bermakna bahwa kota bergerak ke arah yang lebih positif ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga. Palopo yang inovasi bermakna bahwa kota ini selalu memberi solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintah dan layanan publik yang efisien, efektif dan berbasis riset serta industri keaktifan perkembangan sebagai sektor utama pergerakan ekonomi berkelanjutan. Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya lokal. Kemudian tema dan prioritas pembangunan Kota Palopo 2022. Prioritas pembangunan daerah Kota Palopo 2022 adalah gambaran prioritas pembangunan yang dipilih. Proses pemilihan mempertimbangkan proses pembangunan nasional atau RKP dan Sulsel, permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun berjalan. Isu strategi daerah termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palopo tahun 2022 dan perubahan RPJMD Kota Palopo tahun 2018 sampai 2023. Olehnya RKPD 2022 Kota Palopo adalah pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Kemudian dari hasil sintesa atas poin-poin tersebut di atas ditetapkan 5 prioritas pembangunan Kota Palopo tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama itu pengembangan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengembangan wilayah dan daya saing infrastruktur kota. Yang ketiga, pemantapan pengelolaan ruang, pencegahan dan penanganan bencana alam maupun non-alam. Yang keempat, pengembangan layak publik, inovasi daerah dan reformasi birokrasi. Yang kelima, pemulihan ekonomi dan produktivitas daerah prioritas nasional. Sulsel dan Kota Palopo tahun 2022 memiliki saling berkaitan sebagai upaya sebagai sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Baik, itu adalah pemaparan dari materi saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai RPJPD, RPJMD, dan juga RKPD Kota Palopo yang telah dibawakan oleh teman-teman kami. Semoga apa yang dijelaskan oleh teman-teman kami itu akan bermanfaat dan akan memberikan pengetahuan terkait bagaimana RPJPD, RPJMD, RKPD Kota Palopo kepada teman-teman sekalian. Sekian dari kelompok kami, akhirul kalam, direncanakan untuk dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.